Saudara terkasih, kita bertemu lagi dalam renungan HKBP Kristen Mekar. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025, dengan tema Damai di Bumi. Terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan meluruskan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat dunia saat ini dengan segala konflik, kekerasan, ketegangan antar bangsa, bahkan dalam rumah tangga, kita mungkin bertanya dalam hati, mungkinkah damai sungguh hadir di bumi? Tapi firman Tuhan hari ini dari Yesaya 11 ayat 7 dan 8 menghadirkan kepada kita sebuah pengharapan yang indah. Dikatakan lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ayat ini terdengar seperti dongeng. Binatang buas hidup rukun dengan mangsanya. Anak kecil bermain di dekat sarang ular berbisa. Tetapi ini bukan fantasi. Ini adalah gambaran nubuat tentang damai sejati yang akan datang ketika Mesias memerintah. Yesaya menulis ini dalam konteks bangsa Israel yang sedang hidup dalam krisis moral dan politik. Mereka menantikan pemimpin yang akan membawa pembaruan. Yesaya menunjukkan bahwa pemimpin itu dalam ayat-ayat sebelumnya adalah tunas dari Isai, yaitu Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Damai yang digambarkan di sini bukan sekedar tidak ada peperangan, tetapi keadaan yang dipulihkan total. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecurigaan, bahkan antara makhluk yang secara alami bermusuhan. Inilah damai yang sejati. Salom yang menyentuh alam, manusia, dan hubungan antar semua ciptaan. Makna nats ini begitu dalam. Damai yang dari Tuhan bukan hanya untuk nanti, tapi mulai dirasakan sekarang oleh mereka yang hidup di dalam Dia. Ketika Kristus datang ke dunia, Ia membawa damai, bukan dengan pedang, tapi dengan pengampunan. Dan ketika kita percaya kepadanya, damai itu mulai hidup dalam hati kita. Namun, mari kita jujur, seringkali kita tidak hidup sebagai pembawa damai. Kita mudah marah, menyimpan dendam, cepat curiga. Dunia kita mencerminkan hati manusia yang masih jauh dari damai yang sejati. Tapi Yesaya mengingatkan, hari itu akan datang. Dunia akan dipulihkan. Dan sampai hari itu tiba, kita dipanggil untuk menjadi pendahulu damai itu. Di keluarga, di gereja,
di masyarakat, bahkan terhadap mereka yang berbeda pandangan dengan kita. Damai itu bukan dimulai dari kekuasaan besar, tapi dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Dari tindakan kecil, memaafkan, mendengar, mengalah, menghibur, dan mendoakan. Seperti anak kecil yang berani bermain di dekat sarang ular karena dunia sudah diperbarui, begitu juga kita bisa hidup dengan tenang jika hati kita sudah disentuh damai dari Tuhan. Saudara, damai di bumi bukan sekedar impian. Itu adalah janji. Dan kita sebagai umat yang telah ditebus Kristus adalah tanda-tanda kecil dari damai besar yang akan datang. Mari hidup dalam damai itu dan menjadi pembawanya kemanapun kita melangkah. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.